Baik, kita akan lanjutkan membahas tentang the bisection method ya. Metode bagi dua kalau diterjemahkan ya. When applying the graphical technique, ketika kita mengimplementasikan metode grafik di contoh 5.1 tadi, kemudian kita melihat bahwa nilai fungsinya ini berubah tanda di sekitar dari si akar ya. Nah, in general, jika fx-nya itu adalah real dan continue dalam interval xl sampai xu, maka fxl dan fxu itu mempunyai tanda yang berlawanan. Jadi kita asumsikan fungsinya ini bukan fungsi yang ada asimtot seperti tadi ya, fungsi discontinue atau fungsi tangga gitu ya, tapi memang fungsi yang real dan continue ya. Bukan yang discontinue, bukan yang seperti ada asimtot tadi ya. Maka nilai fungsi XL dan XU itu akan berlawanan tandanya di sekitar akarnya. Atau kita tulis fxl kali fxu lebih kecil dari 0. Karena berlawanan jadi hasilnya negatif ya. Maka at least one real root katanya. Minimal ada satu akar. Oke. Nah, incremental search methods. Di sini ada. Jadi metode pencarian yang incremental. Incremental itu nanti ya ditambah gitu ya, berubah-ubah. Capitalize on this observation by locating an interval where the function change sign. Jadi kita pertama mengobservasi dulu di mana interval yang menyebabkan fungsinya itu berubah tanda. Kemudian lokasi dari perubahan tanda tersebut akan diidentifikasi, akan digunakan suatu cara yang sistematis dengan cara by dividing the interval into a number of subinterval. Jadi dengan membagi interval tersebut ke dalam beberapa interval gitu ya. Nah, masing-masing subinterval nanti akan dicari di mana posisi dari akarnya. Gitu ya. Dan ini diulang-ulang sampai intervalnya itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil mengurung dari si akarnya. Jadi kalau tadi misalnya di interval apa? Tadi kan kita menggunakan teknik zoom lah gitu ya, kira-kira di zoom, di zoom, di zoom gitu ya. Nanti juga sama ini. Jadi istilahnya apa? eh intervalnya nanti diperkecil, perkecil lagi gitu ya. Oke, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini metode bagi dua ini. The bisection method, which is alternatively called binary chopping, interval halving, atau Bolzano's method. Jadi ada beberapa nama lah ya. Binary chopping atau interval halving. Jadi membagi dua interval. Kemudian metode Bolzano. Ini adalah salah satu metode pencarian yang incremental tadi ya. Intervalnya akan dibagi-bagi menjadi subinterval. Nanti akan dicari akarnya di mana. Dan intervalnya namanya juga bisection. Jadi intervalnya selalu always divided in half ya. Selalu dibagi dua ya. Nah, if a function changes sign over interval, the function value at midpoint is evaluated. Jadi kalau sebuah fungsi berubah tanda pada suatu interval, maka nilai fungsi di titik tengah itu dicek, ya, dihitung. Nah, the location of the root is then determined. Lokasi dari akar ini kemudian ditentukan as lying at the midpoint of the subinterval within which the sign change occur. Jadi intinya setelah kita evaluasi nilai tengah dari interval tersebut, kita cek apakah nilai tengahnya itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau sama dengan 0 berarti itulah akarnya. Tapi kalau enggak, nanti kita akan cek apakah akar-akarnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, kita coba lihat langkah-langkahnya ya.
Jadi langkah yang pertama kita perlu dua tebakan awal ya. Tadi kan ada XL dan XU ya, batas bawah dan juga batas atas yang dia itu mengurung si akarnya. Ciri mengurungnya apa? Tandanya, nilai fungsinya berubah tanda ya. Positif ke negatif atau negatif ke positif. Sedemikian sehingga nilai perkalian dari kedua fx-nya itu lebih kecil dari 0. Berarti di situ minimal ada satu akar real gitu kan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita hitung titik tengahnya itu di mana. XR kita simbolkan itu dengan cara XL plus XU dibagi 2. Berarti ini titik tengah antara interval itu kan. Nah, kemudian kita cek ini. Make the following evaluation to determine in which subinterval the root lies. Jadi, untuk menentukan ada di mana posisi dari si akarnya, maka kita hitung nih perkalian antara fxl dengan fxr. Jadi bayangkan ada interval, kemudian dibagi 2 xr, kemudian di sini dicek fxl dengan xr ya, berarti nilai f di batas bawah dengan titik tengah itu dicek nilai fungsinya. Apakah kurang dari 0? Apakah berubah tanda? Gitu kan? Jika iya, maka akar-akarnya berarti ada di subinterval yang pertama itu. Di antara batas bawah dan juga titik tengah. Kalau iya, maka kita set XU-nya sama dengan XR. Maka kita set batas atasnya akan digeser ke tengah ke XR gitu ya. Dan kembali ke langkah 2. Nanti hitung lagi XR-nya dengan XU yang baru. Tapi kalau tidak, kalau kondisi A ini tidak terpenuhi, artinya nilai kedua fx ini tidak berubah tanda. Kalau tidak berubah tanda berarti bukan di situ, bukan di interval yang pertama, yang sebelah kiri ya, si akar-akarnya. Maka kemungkinan ada di interval yang kedua. Nah, maka kita cek di sini, apakah fxl kali fxr-nya itu lebih besar dari 0? Kalau iya, maka akarnya ada di subinterval yang kedua gitu ya. Ada di interval yang kedua atau bisa juga kita tulisnya gini, apakah fxr kali fxu lebih kecil dari 0, ya kan? Jadi apakah nilai f di titik tengah dengan nilai f di batas atas itu berubah tanda? Kalau iya berarti ada di interval itu. Maka kita set XL-nya sama dengan XR. Artinya si batas bawahnya yang akan maju ke posisi XR. Kemudian kembali. Tapi kalau hasilnya 0 berarti disitulah akarnya. Oke, mungkin terlihat bingung kalau lihat di situ. Oke, kita lihat ilustrasi deh. Mana ilustrasi yang enak ya? Oke, coba aja bayangin ini ya. Ini kan anggaplah ini ada fungsi yang memotong di sini kan. Memotong sumbu X, ini sumbu X. Kemudian interval awalnya ini batas bawahnya di sini, batas atasnya di sini. Kemudian kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya di sini nih, di ujung yang putih ini. Kemudian kan tadi dievaluasi ya. Apakah fxl nilai f di sini nih di batas bawah dengan nilai f di tengah itu berubah tanda atau enggak? Kalau kita lihat di sini kan enggak berubah tanda ya. Ini positif, ini juga positif di atas sumbu x dua-duanya. Berarti bukan di sini akarnya, bukan dalam interval ini. Tapi mungkin ada di interval yang kedua ini. Nah, maka di sini kita cek apakah fxr dengan fxu itu berubah tanda? Oh iya, ternyata berubah tanda. Di tengah ini kan nilainya positif. Kalau yang batas atas nilainya negatif di bawah sumbu x. Maka kita akan menggeser si XL-nya kan asalnya di sini batas atasnya, batas bawahnya. Kita akan geser ke sini nih, ke tengah. Makanya tadi
XL, sorry. Ya, kalau kita asumsikan karena di atas ya berarti XL sama dengan XR ya. Jadi si XL-nya ini asalnya di sini akan maju ke sini nih. Sehingga interval pencariannya sekarang jadi lebih sempit. Jadi setengahnya. Jadi XL sampai XU gitu. Nah, di langkah yang kedua, cari lagi titik tengahnya. Ini kan lihat intervalnya sudah lebih kecil kan daripada yang ini. Kita cari lagi titik tengahnya. Titik tengahnya ini berapa? XR ya. Nanti tinggal hitung XL ditambah XU dibagi 2. Kemudian dicek di interval pertama yang sebelah kiri ini, apakah fxl dikali fxr itu berubah tanda? Kalau iya, benar ya berubah tanda ya. Ini fxl-nya positif, fxr-nya ini negatif di bawah sumbu x, maka kita si xu-nya sekarang yang digeser ke tengah supaya intervalnya jadi lebih kecil lagi, jadi setengahnya lagi. Dan seterusnya. Gitu ya. Nanti ini dicari lagi titik tengahnya, dicek lagi akarnya ada di sebelah mana, sebelah kiri interval, di sebelah kiri titik tengah atau di sebelah kanan. Caranya tadi ya, ngecek apakah nilai fungsinya berubah tanda atau enggak. Kalau berubah berarti ke daerah situ kita mencarinya. Oke, kita coba lihat contoh ya. Di sini ada contoh 5.3 dan kita akan menggunakan metode bagi 2 untuk nah ini mencari atau menyelesaikan masalah yang ada di contoh 5.1 ya. Masih ingat 5.1 itu tadi coba kita terlalu tinggi. Kejauhannya. Eh. Lima titik satu ini yang tadi ya, yang ini nih, yang jatuh bebas ya. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita kan butuh 2 tebakan awal ya. Nah, di sini dari gambar 5.1 tadi kita bisa lihat bahwa fungsinya berubah tanda dalam interval 12 sampai 16. Jadi misalnya kita tentukan XL-nya sama dengan 12, batas bawahnya, dan batas atasnya 16 ya, atau XU-nya. Kemudian, the initial estimate of root XR lies at the midpoint of the interval. Maka selanjutnya kita tebakan awal kita adalah akarnya itu ada di tengah-tengahnya. Berarti XR-nya, titik tengahnya itu 12 tambah 16 dibagi 2 hasilnya 14. Nah, kemudian dicek si 14 ini nih. Dicek apakah F12 dikali F14 ini berubah tanda atau enggak. Hitung aja dulu, kaliin. Hasilnya positif. Berarti kalau positif kan tidak berubah tanda ya. Dan kita bisa hitung kesalahan yang sebenarnya berapa. Itu 5,3%. Di mana di sini misalkan akar yang sebenarnya diketahui 14,8011 ya. Nah, oh sorry, jadi gini, setelah dapetin 14, kita bisa hitung dulu sebenarnya kesalahan relatifnya itu berapa ya kan? Dengan cara menghitung dengan nilai akar yang sebenarnya dan hasilnya 5,3%. Nah, kemudian di sini eh, karena kan di sini nggak seru ya, karena nilai yang sebenarnya udah tahu kan. Tapi nggak apa-apa kan, ini cuma contoh aja. Nah, kemudian kita coba cek nih. Maka pencarian selanjutnya, kalau ini ada titik tengah itu kan berarti membagi interval menjadi 2 ya. Ada yang sebelah kiri titik tengah, ada yang di sebelah kanan. Maka kita cek nih, di sebelah kiri berarti intervalnya 12 sampai 14. Berubah tanda enggak? Oh, ternyata
tidak berubah tanda, berarti akarnya bukan ada di situ. Ya, no sign changes occur the lower bound and the midpoint. Berarti akarnya pasti ada berada di 14 sampai 16 ya, interval yang kedua. Sehingga di sini kita cari, maka si XL-nya akan bergeser jadi 14 sekarang ya. Karena kita akan mencari di interval yang di atas. Atau dicek dulu bisa ya. F14 dikali F16 itu lebih kecil dari 0 enggak? Kalau lebih kecil dari 0 berarti disitulah akarnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita hitung lagi titik tengahnya ya. Antara 14 sama 16 ini berapa? Hasilnya adalah 15. Nah, kita bisa hitung kesalahannya berapa. ET-nya adalah 1,3%. Dan ini diulang-ulang lagi. Proses ini bisa diulangi untuk mendapatkan. Nah, kita cek nih di sebelah kiri, interval sebelah kiri ini. Ini kan membagi dua ya. Berarti ada 14 sampai 15 dan 15 sampai 16 ya. Nah, di sini kita cek di sebelah kirinya berapa perkaliannya, positif atau negatif. Kalau negatif berarti di sini terjadi perubahan tanda ya. F14-nya positif, F15-nya negatif. Berarti disinilah akarnya. Maka kita bagi dua lagi. 14, 15. Nanti titik tengahnya ada 14,5. Nanti dicek lagi kesalahan relatifnya 2,0%. Kemudian diulangi lagi ya. Nanti ada dua interval kan nih. 14 sampai 14,5 dan 14,5 sampai 15 ya intervalnya. Nanti dicek ada di mana tuh akar-akarnya. Nah, kapan berhenti dari pengulangan dari si metode bisection ini? Nah, ini ada termination criteria ya. Nah, kalau ET-nya, kalau nilai yang sebenarnya diketahui kan kita bisa hitung kesalahan sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ada, maka kita hitungnya pakai kesalahan aproksimasi ya. Nah, kesalahan aproksimasinya bisa kita hitung dengan cara seperti ini. EA-nya itu sama dengan nilai absolut dari XR yang baru dikurangi XR yang lama dibagi XR yang baru. Jadi XR ini dianggap sebagai nilai aproksimasi dari akarnya. Seperti yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi nilai aproksimasi yang baru dikurangi nilai aproksimasi sebelumnya dibagi dengan nilai aproksimasi yang baru gitu ya. Kayak tadi kan nilai XR-nya berubah-ubah ya dalam setiap iterasi. Nah, berarti gitulah gimana kita menghitung EA-nya. Nah, misalnya di sini kita coba contoh ya, bagaimana kesalahan aproksimasi untuk metode bagi dua. Nah, di sini kita tentukan misalnya kondisi penghentiannya ketika kesalahan aproksimasinya sudah lebih kecil dari ES, ini toleransinya ya, 0,5%. Nah, hasil dari dua iterasi pertama, tadi kan XR yang pertama itu 14 dan 15 ya. Maka kita bisa hitung EA-nya segini, 6,67% gitu. Nah, sehingga kalau kita buat nih dalam sebuah grafik nih di iterasi pertama tadi kan XL-nya 12, XU-nya 16, XR-nya 14 ya, titik tengah. Kalau EA-nya belum bisa dihitung nih karena belum ada nilai aproksimasi sebelumnya ya kan. Tapi kalau ET udah bisa kita hitung karena nilai yang sebenarnya kita tahu ya. Tinggal 14 ini, tadi nilai yang sebenarnya itu 14,8 sekian-sekian ya. Kemudian di iterasi kedua, intervalnya kan jadi lebih kecil nih. Jadi 14 sampai 16, titik tengahnya jadi 15. Kemudian kita bisa nih hitung kesalahan aproksimasinya. Karena ini 15 yang baru, 14 ini nilai yang lama ya. Kalau ET tentu bisa kita hitung. Dan seterusnya, sampai iterasi yang ke-6, kita lihat intervalnya jadi lebih kecil
14,75 sampai 14,875. XR-nya nilai tengahnya ini. Kemudian hitung EA-nya dan ET-nya berapa. Oke, ternyata nilai EA-nya udah lebih kecil dari toleransi 0,5%, maka sudah komputasi kita hentikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kesalahan yang sebenarnya, sorry, kalau kita lihat nih, kesalahan perbandingan antara kesalahan yang sebenarnya dengan aproksimasi itu are far apart, cukup jauh ya. When the interval happens to be centered on the true root, they are close when the true root falls at either end of the interval. Jadi kalau akar-akar yang sebenarnya itu ada di sekitar titik tengah yang pertama, tadi kita lihat ini selisih antara akarnya cukup jauh katanya. Tapi kalau akarnya ada di ujung salah satu they are close when the true root, ketika nilai akar yang sebenarnya itu berada di ujung dari interval. Gitu. Oke. Nah, ini kira-kira perbandingannya kalau diplot bagaimana kesalahan yang sebenarnya dibandingkan dengan kesalahan aproksimasi, dan kesalahan aproksimasi ini selalu berada di atas atau selalu lebih besar dari kesalahan yang sebenarnya ya, karena kita bandingkan kan dengan XR sebelumnya ya, bukan dengan XR yang bukan dengan nilai akar yang sebenarnya gitu. Oke, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, ini ilustrasi aja ya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana implementasi dari metode bagi dua ini dengan menggunakan Octave ya, atau juga MATLAB.